Karena kadar ketersinggungan orang tuh beda. Iya benar. Ada yang dikatain Kalau menurutku hukum saat ini, aku jawabnya dengan kata hukum itu nggak salah. Hukum itu punya hati. Iya. Tapi kadang penegak hukum yang nggak punya hati. Iya. Selamat datang di Praga Institute. Nah, kita kali ini teman-teman kedatangan tamu dari jauh yang juga sebagai mahasiswa S2 sekarang. Ya enggak? Jadi namanya Kak Mia, mungkin nama lengkapnya langsung diperkenalkan dari Kak Mia. Jadi kita akan sedikit membahas hal-hal yang berbau hukum nih. Kebetulan kita kedatangan mahasiswa hukum dan juga pembisnis muda. Ya enggak? Jadi mungkin bisa diperkenalkan, Kak. Oke. Aku lihat mana nih? Lihat sini ya. Iya. Oke. Jangan lihat belakang. Oke, nama saya Menita Agustina, nama lengkapnya GA Menita Agustina. Itu nama saya. Ya. GA tuh galau maksudnya? Enggak lah. Kirain galau gara-gara masih menyendiri. Kampret. Oke, apa lagi nih mau ditanya? Ya mungkin kita ngobrol-ngobrol dikit lah bentar dan sambil ngopi. Jadi kenapa sih Kak Mia harus kuliah hukum, Kak, kalau boleh tahu? Gimana ya? Basically aku ngeliat dunia kita tuh di Indonesia tuh kayak hukum tuh dimain-mainin gak sih sama oknum-oknum, ya kan? Pasti sering dimainin ya? Iya bener banget sih. Nah, habis itu gini, prinsip pertama yaitu aku gak mau ditipu sama orang deh. Jadi kayak karena orang bisa membelit-belitkan hukum sehingga awalnya kita benar bisa jadi salah. Enggak. Jadi saya tidak mau itu terjadi terhadap saya dan keluarga saya gitu. Ya, tapi juga kan hukum itu ribet tuh, Kak, biasanya. Pasti orang-orang kalau udah lihat orang kuliah jurusan hukum pasti udah mindsetnya tuh, wah jadi pengacara, wah ini orangnya pintar ngomong. Dan juga kadang orang berpikir bahwa kalau masuk jurusan hukum itu ujung-ujungnya jadi politisi. Itu gimana tuh, Kak? Kalau Kakak orientasinya kemana sih? Sekarang kan kebetulan sedang melanjutkan studi di Magister Hukum ya, Kak? Ya, apa namanya? Kalau aku sih lebih ke bisnis ya. Bisnis. Kenapa? Ya realistis aja lah. Realistis aja kan pada akhirnya semuanya tuh kembali ke uang kan. Nah, kenapa aku nyari hukum? Pertama memang karena nggak mau ditipu orang kan. Kita jadi paham kan di lapangan seperti apa, teorinya apa dan sebagainya. Nah, di sisi lain juga orientasiku ke depannya tetap ke bisnis. Karena hukum tuh kan fleksibel kan. Ada hukum perlindungan konsumen, ada hukum hukum bisnis, hukum tata ruang, pemerintahan, pidana, perdata dan lain-lain. Hukum kan. cinta. Hukum kebiasaan, hukum adat kan. Kita bisa kemana aja lewat hukum gitu. Fleksibel sih, gitu sih. Dan juga Kak Mia juga tadi kita sempat ngobrol sebelum record itu sudah terbiasa nge-MC dari SMA tuh, Kak. Jadi sudah punya, artinya biasanya tuh orang menilai kalau udah jurusan hukum pasti pintar ngomong. Dan Kakak udah mendapatkan feel itu ketika belum kuliah. Gimana tuh menurut Kakak? Apanya yang menurut aku? Suatu menjadi gimana ya? Menjadi sebuah keberuntungan ketika Kakak sudah punya basic skill ngomong depan umum ketika sebelum jadi anak hukum. Sebenarnya sih tergantung personal masing-masing, kembali ke diri sendiri kan. Kalau kita mau, ya udah itu akan bisa kita lewati gitu loh. Maksudnya kita akan dapatkan itu ketika kita mau kan. Tergantung niat kita sendiri. Nah, kembali lagi kalau umpamanya nggak mau, otomatis segala alasan akan keluar dong. Iya. Alasan, aku nggak bisa, aku gini. Nah, itu yang paling aku nggak suka. Aku paling nggak suka dan paling anti sama orang yang bilang, baru di contoh ya, SMA aku nyuruh orang, ayo dong, kamu belajar baca undang-undang deh waktu upacara bendera. Aduh, aku nggak bisa. Aku paling nggak suka orang kayak gitu. Kenapa nggak dicoba? Lalu kemudian hari jadinya bisa dong. Itu makanya ketika orang mau, dia akan berusaha untuk belajar. Kalau orang yang nggak mau dan nggak niat, pasti beribu alasan akan keluar. Gitu. Jadi banyak pesan di konten kita kali ini. Jadi yang sebelumnya kontennya kurang berfaedah, sekarang kedatangan kontennya berfaedah. Tapi tadi kita sempat bicara kan bahwa hukum itu tadi kata Kak Mia banyak yang kurang adil gitu. Ada nggak sih motivasi nanti ketika tadi kan kakak bilang kuliah biar tidak gampang ditipu, tidak mudah
kena tipu dan lain-lain. Setidaknya kan kakak memberikan edukasi kepada saudara-saudara teman-teman yang lain agar bisa juga agar gimana ya, nggak kena tipu juga gitu loh kak. Pertama, yang nggak adil tuh bukan hukumnya. Oknum. Ya, kamu bilang tadi hukum beberapa nggak adil kan? Iya, kan korek. Hukum itu kan ditegakkan oleh oleh manusia. Iya betul, tapi bukan hukumnya yang tidak adil, bukan aturannya juga yang tidak adil, tapi orang yang menegakkan itu yang bermain-main kan? Nah, gimana tuh kak? Nah, sekarang gini, kita nggak bisa bicara banyak kan? Jadi semua bergantung pada aparat, kembali ke kesadaran masing-masing. Kalau kita kan hanya bisa menjalani, hanya bisa diawasi, hanya bisa berusaha untuk selalu pada jalurnya, pada aturan yang sudah berlaku kayak gitu. Jadi ya udah, mau ngomong apa lagi? Saya juga nggak berani ngomong banyak, beropini banyak, karena orang beropini itu juga harus ada dasar yang kuat. Walaupun awal katanya menurut saya, tapi kan harus ada dasar yang kuat. Menurut Anda, menurut saya bla 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 bla. Kalau ditanya kenapa seperti itu menurut Anda, otomatis akan ditanyakan dasarnya kan. Makanya saya nggak berani ngomong banyak masalah itu sih. Iya. Gitu. Tapi jadi lanjut studi S2 itu kapan tamat tuh? Tahun depan ya kira-kira? Tahun depan. Nanti kalau lulus. Pasti lulus lah. Kita kan nggak mungkin ragu sama Kak Mia. Lebay deh. Jadi punya track record bagus lah ketika kuliah dulu kan. Jadi lulusan terbaik. Cum laude kemarin ya kak ya? Cum laude? Ya kebetulan. Jangan bilang kebetulan. Biar teman-teman termotivasi juga kan. Oh ini Kak Mia tuh cum laude. Jadi motivasi itu seperti apa? Cum laude kemarin? Ya. Berapa? 3, berapa ya lupa. 3,7 deh. 3,7. Di kita ini cum laude nggak nanti kuliah? Kayaknya nah, itu sebenarnya tidak terlalu penting. Lulusan terbaik di angkatannya kakak ya? Iya. Terbaik di universitas apa fakultas? Fakultas. Di universitasnya siapa? Dari Fakultas Pertanian. Oh. Ya, tapi kembali ke diri masing-masing sih kan. Kalaupun nanti kita dapat cum laude dan juga IP tertinggi lah, mahasiswa terbaik lah, apakah pasti nanti di masyarakat akan jadi yang terbaik? Nah, itu yang kadang jadi tanda tanya nggak? Kadang-kadang gini ya, mohon maaf ya. Yang sukses tuh biasanya yang nakal-nakal, bukan yang... Karena apa? Mereka lebih berpengalaman di lapangan. Iya, betul. Ya kan? Kalau cum laude dan IP tinggi kan mereka hanya pinter teori doang. Iya. Kalau di lapangan apa? Kita action kan? Tapi Kak Mia kan di lapangan juga di kelas juga, iya. Ya, semua orang punya kekurangan lah ya. Kekurangannya jomblo. Ya, siapa tahu saya dapat jodoh di sini kan nggak tahu kan. Parah nih, parah. Gitu. Apalagi kan presiden juga punya kekurangan lah, dia nggak bisa apa kan, kita mungkin memaklumi itu harusnya kan gitu. Namanya juga manusia kan, punya kekurangan masing-masing. Iya. Tapi kalau kekurangannya jomblo itu kadang agak miris sih. Tolong jangan diseret ke sana. Bahasanya nggak ke sana. Enggak ya. Jadi gini, kebetulan saya juga mahasiswa hukum kan, kakak senior hukum. Ada nih bahasa yang sering kita dengar tuh kak. Di konten-konten sebelumnya juga saya sempat bilang kepada teman-teman. Anak hukum tuh paling sering dengerin kata-kata kayak gini nih. Hukum itu tajam ke bawah, tumpul ke atas. Gimana tuh menurut kakak sebagai anak hukum, mahasiswa magister hukum? Atas dasar apa itu? Kira-kira menurut kakak dengan stigma masyarakat yang seperti itu? Itu stigma. Iya. Nah, kalau tumpul ke atas, tajam ke bawah. Kembali lagi ke yang tadi. Hukumnya kan sebenarnya sudah menerangkan kalau orang salah, kalau orang melanggar hukum, seumpamanya melanggar lalu lintas, nggak pakai helm, siapapun dia otomatis harus dihukum kan. Tapi kan kadang ada hukum, ya oke lah, saya sepakat kalau kakak bilang oknumnya. Tapi ada beberapa hukum yang pasalnya karet gitu loh. Contohnya misalnya kayak undang-undang ITE dan undang-undang lainnya. Saya nggak mau sebut banyak, nanti banyak yang komen tuh, apalagi anggota DPR nanti komen itu anak ngomong dasarnya apa bilang pasal karet. Tapi banyak lah orang menganggap bahwa seperti undang-undang ITE itu pasalnya karet, bisa menjerat siapa saja. Gimana tuh menurut kakak? Poinnya fokus kita kan ngebahasnya tentang tumpul ke atas dan tajam ke bawah kan ya. Nah, kalau seumpamanya beberapa kasus mungkin iya sih ya. Contohnya
nenek-nenek nyuri apa namanya buah dan lain-lain itu dijerat apa namanya dengan hukuman berapa tahun penjara, sedangkan yang korupsi kok lebih ringan kan gitu. Nah ya bisa dinilai dari sana sih. Saya juga nggak berani ngomong banyak, tapi kita lihat di lapangan aja lah. Kalau saya bilang seperti itu nanti tahu-taunya memang ada beberapa apa namanya kasus yang memang diterapkan dan ditangani sesuai dengan hukum yang berlaku, ya itu kan memang sudah benar. Tapi ini kan kembali lagi ke oknum, memang oknum kan. Stigma masyarakat. Iya kan, karena hukum itu kayak lapisan yang tipis banget. Iya, lebih bedanya antara misalnya kayak apa ya, mengkritik dengan menghina tuh tipis jaraknya. Aduh, kayak tahu nih kasus. Tapi gimana tuh Kak? Menarik sih kita sebagai saat ini kan masih gencar-gencarnya kita sebagai mahasiswa hukum tuh dengar kasus yang hangat di telinga kita. Apaan tuh? Kayak misalnya kayak kasusnya Jering gitu. Ya lagi-lagi bahas Jering teman-teman ya kayak konten-konten sebelumnya. Tapi ini saya sangat menarik sekali. Gimana sih menurut kakak itu terkait dengan, saya nggak bicara soal kasus Jering ya, tapi soal penegakan hukum itu seharusnya gimana sih soal terkait dengan kasus Jering ini? Apakah kebebasan berpendapat itu boleh gimana ya bisa dibilang dikecualikan hanya untuk misalnya atas dasar keamanan masyarakat gitu? Artinya baru dia seorang influencer bisa gimana ya dijerat. Gimana sih bahasanya? Saya bingung juga loh. Oh ya, I see. Kalau menurutku ya, sekarang kan banyak ada hashtag bebaskan Jering dan lain-lain. Di sisi lain yang dilaporkan atas dasar apa? Atas dasar pencemaran nama baik kan. Nah, aku nggak berani ngomong banyak, tapi setauku ya, dan menurut pendapatku pribadi, aku tidak menyalahkan pihak yang menuntut dia untuk dibebaskan dan untuk menuntut dia untuk dipenjara karena dia influencer dan bisa Tapi sebelum kesana tuh gini maksud saya tadi Kak, baru ingat. Di Facebook tuh banyak komen-komen yang bahkan lebih jelek dari Jering gitu. Nah pertanyaannya, apakah baru hanya karena dia seorang influencer mampu mempengaruhi masyarakat sehingga dia menjadi target operasi orang-orang yang gak suka gitu? Hukum tuh bisa nggak sih dibegitukan? Sementara kalau kita bicara soal ketersinggungan pemidanaan di Facebook banyak sekali itu komen-komen yang bahkan lebih kasar gitu. Di Facebook, di sosial media nggak ada. Ya udah. Walaupun itu kan delik aduan misalnya. Tapi ini kalau kita bicara soal kalkulasi politik itu kan, ini orangnya berbahaya nih. Kita cariin delik atau gimana kita kan nggak tahu. Tapi menurut kakak gimana kalau hukum itu dipandang sebagai objek untuk menyelesaikan masalah dalam kepentingan pribadi? Kalau aku pribadi sih ya kembali ke aturannya. Kalau memang ada yang laporin ya udahlah gitu proses. Karena di sisi lain juga Jering kan memenuhi unsur-unsur apa namanya ujaran kebencian juga kan. Dia menginfluence orang-orang untuk dibilang babu ya dan lain-lain. Cacing ya. Nah ya seperti itu. Nah sebenarnya gini, tujuannya dia baik banget kan. Tujuannya dia baik banget. Ada orang yang sampai kehilangan anaknya kan, karena sistem dan juga apa namanya prosedural yang diruwet-ruwetin kan gitu. Mungkin itu kan baik ya, bukan mungkin lagi, memang baik tujuannya kan. Saya juga iba dengan orang-orang yang kehilangan anak karena cuma prosedural kayak gini, rapid dan lain-lain. Itu nggak masalah, dia benar. Dia benar, ini harus diselesaikan nih, harus ada solusinya kayak gitu kan. Nah di sisi lain, caranya dia untuk mengkritisi disampaikannya dengan bahasa yang sedemikian rupa, itu yang membuat dia jadi salah. Sama kayak orang yang nagih hutang. Kan? Maksudnya dia nagih hutang lewat personal chat gak dibalas, dibikinin status, dilaporin yang nagih hutang karena pencemaran nama baik. Itu hal yang berbeda. Iya kan? Sama kayak juga nih, kita diincar, mau dibunuh sama orang kan, kita mau dikeroyok nih, tapi kita harus membela diri dong. Tahu-tahu kita malah nggak sengaja menyakiti dia yang mau mencelakakan kita, biar malah kita yang dilaporin kan, sama kayak gitu kan. Jadi menjadi hal yang menjadi sebuah dilema gitu kan dalam konteks ini. Kalau bicara soal contoh-contoh yang tadi itu kan makanya kan. Nah contoh seperti beberapa waktu lalu lah kepala daerah yang dijerat mencemarkan nama agama SARA gitu, hanya karena dia kesal dengan politisi yang menggunakan ayat-ayat gitu. Padahal maksudnya baik, cuma ada aja deliknya tuh Kak. Menurut Kakak gimana sih dalam segi hukum itu? Gimana? Apakah kita tuh tidak bisa melihat sebuah permasalahan itu dari niat gitu? Dari niat, kalau memang niatnya baik tinggal kita koreksi bahwa kalimatnya salah. Ya nggak harus ojok-ojok dipidana dong. Kalau mereka mau bisa aja kan?
Nah, itu kadang salahnya pola pikir Indonesia itu dikit-dikit pidana. Itu kan kontradiksi dengan surat himbauan atau apa? Himbauan dari Kemenkumham kalau nggak salah, bahwa di masa pandemi ini kalau bisa aparat hukum itu tidak mudah untuk memenjarakan seseorang karena pandemi. Konteksnya jangan berarti sampai. kalau nggak pandemi harus mudah memenjarakan. Nah, itu saya bingung. Itulah kurang lebih bahasa, mungkin teman-teman bisa cari. Itu kayaknya begitu isinya surat himbauan dari Kemenkumham soal pandemi ini, bahwa untuk saat ini aparat penegak hukum jangan mudah untuk mempidanakan seseorang. Nah itu gimana ya? Saya sedikit gini loh, agak bingung juga dengan aturan pencemaran nama baik, perbuatan tidak menyenangkan kan? Karena kadar ketersinggungan orang tuh beda. Iya benar. Ada yang dikatain gitu iya, kan? iya. Tapi dia nggak tersinggung. Iya. Ada yang dikatain babi malah tersinggung kan? Lapor dan lain-lain. Karena itu kan gimana caranya kita membuat standar ketersinggungan hingga kita bisa melaporkan orang itu, coba. Iya. Sih yang bingungnya. Coba deh. Benar. Kan? Kadar ketersinggungan. Iya kan? Kamu dikatain kadang tersinggung, kadang enggak juga kan? Nah, tiba-tiba kalau kamu lagi nggak bad mood, tiba-tiba ada yang ngatain, kamu kesel kan? Kamu laporin. Tapi yang kemarin ngatain kamu babi, kamu nggak laporin. Iya. Kan? Apalagi pas lagi datang matahari. Kita nggak bisa menilai itu, kita tidak bisa mengukur kadar ketersinggungan orang. Coba dong undang-undang itu gimana caranya bisa? Iya. Apakah berarti undang-undang itu nggak objektif dong? Nah, silahkan nilai sendiri. Berarti subjektif dia kalau bicara soal kadar ketersinggungan orang tuh berbeda-beda. Ya, saya sih lebih ke arah gimana sih caranya gitu. Saya nggak berani bilang bahwa itu objektif dan lain-lain karena sudah diundangkan, otomatis kan sudah diuji dan lain-lain kan. Gitu. Tapi kan negara kita masih diberi perlengkapan untuk judicial review misalnya. Tapi untuk saat ini mungkin belum ada yang gugat atau gimana, kita juga kurang tahu. Ya, saya berpikirnya gini, kalaupun memang ada yang berpikir sedemikian rupa, siapa sih kita? Iya. Kadang kan kita masih size 2. di lingkup yang sekecil itu masalahnya. Iya. Kan? Kecuali kita kayak Jering nih. Kita berbicara dengan ya maksudnya mengkritisi dengan cara yang benar, logis dan bisa diterima. Itu yang susah, bisa diterima orang banyak itu yang susah. Iya. Kita bisa aja ngomong A, B, C dan sampai Z, bisa aja nggak diterima padahal logis. Iya. Mungkin karena pendapat kita berbeda dengan pandangan-pandangan orang pada umumnya kan, seperti itu. Itu tantangan sebenarnya juga. Ya. Dan saya tipikal orang yang ya udahlah gitu. Kamu pikir ribet. Tapi menarik sih Kak, biar problematika hukum yang ada di bangsa kita ini. Jadi gimana ya? Mungkin saya minta beberapa patah kata pendapat Kakak tentang hukum di Indonesia. Apa? Beberapa patah kata? Ya kalimat penutup lah biar nggak terlalu lama teman-teman. Atau mau lama? Mau 2 part? Ya udah. Gimana? Menurut Kakak gimana sih soal kondisi hukum? Bagaimana menurut Kakak pandangannya sebagai mahasiswa magister terkait dengan hukum yang ada di Indonesia? Aku jawabnya berapa kata nih? Ya terserah. Kalau menurutku hukum saat ini, aku jawabnya dengan dengan pertanyaan. Apa tuh? Gimana ya? Gimana ya? Ya gimana ya gitu. Hukum itu nggak salah. Hukum itu punya hati. Iya. Tapi kadang penegak hukum yang nggak punya hati. Iya. Oknum lah bisa bilang. Itu sih. Hukum itu punya hati. Hukum itu nggak salah. Jadi gini loh, nanti jadi kutipan, nanti masuk ke IG. Jadi kutipan kita viralin, kutipannya sama. Hukum itu punya hati, tapi beberapa oknum penegak hukum yang tidak punya hati. Iya, betul. Kadang mereka lupa juga mereka punya hati, nggak dipakai hatinya kan. Iya. Mungkin lagi diisolasi. Karantina hati. Jadi mungkin terima kasih Kak udah datang ke Praga tempatnya ini. Jadi di sini biasanya kita tempat-tempat berbincang dengan teman-teman. Jangan kapok diundang di Praga. Oke, nggak masalah. Jadi kita ngopi-ngopi lagi ya di luar recording. Mungkin selamat Kak. Nanti info-info lah kalau udah wisuda S2 kan nanti. Oh ya pasti kan. Maksudnya nanti kita buatkan vlog. Setiap momen harus jadi vlog. Ya udah deh, tunggu tahun depan pokoknya harus datang. Iya, nggak apa-apa kan ini kontennya selamanya. Kita
nggak Oke. anget-anget ayam lah. Thank you Jadi, loh. terima udah kasih ya Kak Mia ya. Jadi teman-teman silakan subscribe channel ini. Jadi kalau ada pendapat kalian yang mungkin merasa ingin disampaikan, silakan tulis di kolom komentar dan jangan lupa follow IG-nya Kak Mia apa? GA Mianita pakai Y. GA Mianita Pakai Y. pakai Y. Nita-nya pakai Y. Nitia, Nita. Nita. I-nya pakai Y. Oh, NYTA. Iya. Nanti tak tampilin dah. Sebelum itu aku mau bilang deh sesuatu. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang tidak berkenan mungkin bagi beberapa pihak karena semua orang punya opini masing-masing. Saya hanya beropini sesuai dengan apa yang saya lihat, apa yang saya dengar. Tapi kalau mau diterima pun nggak masalah, kalau nggak diterima pun nggak masalah. Yang penting semuanya ya tidak menyinggung lah perasaan siapapun di sini ya. Ya, jadi Kak Mia ini memang salah satu orang yang saya kagumi di kampus karena baru masuk kampus aja udah obrolan tentang namanya Kak Mia di warung-warung kopi itu udah. Jadi, terima kasih Kak, salah satu orang yang memotivasi saya nih, soal bagaimana caranya kita memiliki public speaking yang bagus di depan umum. Thank you. Terima kasih Kak. Mungkin sampai jumpa teman-teman, tunggu video selanjutnya dan jangan lupa di subscribe sekali lagi karena dengan kalian subscribe itu kalian akan membuat kami semakin semangat. Oke, sampai jumpa. Oke.